Halo, perkenalkan nama saya Gusti Bagus Satria Prabawa. Saya adalah guru fisika SMA Tunas Daud Mataram. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Ini adalah video aksi saya yang keempat. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Kurang semangat. Selamat siang semuanya. Siap. Oke, luar biasa semangatnya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak Sat minta tolong untuk kesediaannya salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Pak Sat tunjuk. Oke, Agnes, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Karena saya terima kasih atas bimbinganmu pada sehari pada pagi hari ini dan pada satu bulannya kepada mata mulai pada kami semoga selalu diri kami dalam kami dan seperti juga guru yang kami kami Yesus Kristus kami ya. Kira-kira kalau dari sepenglihatan Pak Sat ini lengkap semua, betul ya? Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 orang. Ketua kelas gimana? Pas, 8 orang. Oke, 8 orang ya. Pak Sat sudah mengirim beberapa bahan ajar ya di GC-nya. Udah dicek belum? Sudah. Oke, sudah masuk ya semua ya. Ya. Oke, di GC-nya itu Pak Sat kirim ada bahan ajar, ada LKPD, ada virtual lab-nya ya. Terus kemudian ada apa lagi? YouTube, quiz dan macam sebagainya. Tapi nanti dulu dikerjainnya. Setelah ini baru kita kerjain sama-sama. Oke, udah siap belajar ya? Oke, good job. Sekarang siapa punya hobi atau pernahlah berenang di kolam renang? Pasti semua pernah ya? Oke, sekarang pertanyaan Pak Sat adalah siapa di sini yang bisa renang? Angkat tangan. Yang bisa renang? Cuma 2 ini? Oke, nggak apa-apa. Oh 3, angkat tangan yang tinggi. Ragu ya. Oke, ada 3 orang yang bisa berenang. Yang tidak bisa berenang? Ya. Oke, yang tidak bisa berenang. Nah, Pak Sat masuk golongan mana nih? Yuk. Sudah bisa. Pak Sat masuk golongan ngambang. Nggak bisa berenang, tapi nggak bisa. Strategi apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan dirimu pada saat kamu berenang? Bisa bantu Pak Sat? Oke, Aaron silakan. Mendorong atau bergerak menggunakan kaki dan tangan. Oke, Aaron melakukan gerakan aktif ketika berenang biar dia tidak tenggelam, gitu Aaron? Oke, good job, tepuk tangan buat Aaron gitu. Itu tadi yang bisa berenang. Sekarang nih, si pemain air, si kecek-kecek air nih, si golongan yang sama dengan Pak Sat nih, yang tidak bisa berenang sekarang. Nah, strategi yang untuk tidak bisa berenang itu apa yang kalian lakukan? Tapi kalian harus tetap terapung di atas air itu. Gimana caranya? Saya Pak, Oke, Rek. pakai pelampung Pak. Pakai apa? Pelampung. Pelampung. Oke, good job. Tepuk tangan buat Rek. Kalian ya, pakai pelampung katanya. Biar bisa pelajarannya ya. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Kalian bisa simak di sana. Kita nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, dengan pendekatan kontekstual. Kemudian kita akan menggunakan laboratorium maya dari portal Rumah Belajar. Oke? Nanti di sini akan ada 5 tujuan. Yang pertama menjelaskan konsep pada hukum Archimedes. Yang kedua menentukan kondisi suatu benda ya. Benda itu kan kondisinya 3 kalau ya, ada mengapung, tenggelam, melayang. Nanti kita akan cari tahu apa sih syaratnya gitu ya. Terus menerapkan pemanfaatan hukum Archimedes. Pemanfaatan dari segi teknologi itu banyak sekali hukum Archimedes. Ya. Salah satunya itu ada kapal selam, terus ada kapal laut, ya, ada hidrometer, ya, dan masih banyak lagi. Pak Sat akan ngasih kalian sebuah masalah. Hidup tanpa masalah di fisika itu nggak banget gitu ya. Jadi wajib Pak Sat pasti akan ngasih masalah ke kalian. Ini masalahnya buat kalian. Suatu hari Satria, bukan Satria ini ya, dia berlibur di pantai bersama ayahnya. Dia mengamati pemandangan sekitar sambil menikmati bekal yang dia siapkan dari rumah kuisnya. Pada saat makan, Satria tidak sengaja menenggelamkan sendok besi yang dia gunakan.
Oke, dan saat itu juga ada kapal yang dibuat dari besi melintas di depannya membawa bukan manusia. Oke, kira-kira apa sih kok ada yang tahu nggak kenapa sendok yang sama-sama terbuat dari besi dan yang satu dibuat kapal? Apa kira-kira penyebabnya? Ada yang bisa bantu Pak Hasan? Oke, Silona. Mungkin karena di kapal itu ada mesinnya jadi ngebantu buat ngapung. Oke. Sedangkan sendok tidak ada mesinnya kan. Oke, good job. Ada yang lain? Kalau sama sih nggak apa-apa. Oke, silakan, Aaron. Karena di kapal itu ada gas yang tertutup. Jadi gasnya itu Udah. ya udaranya ventilasinya Terpakat. Oke. Jadi gas kan kalau kita lihat terbang di laut pasti naik ke atas nih. Ah. Ada gas yang di bawah. Karena ada gas yang terperangkap di dalam kapal, jadi itu bisa membuat kapal ikut terapung. Itu singkatnya Aaron ya. Oke, good job. Sudah terbagi semuanya dalam kelompok. Jadi kita akan melakukan penyelidikan. Aksan akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada 3 kelompok ya. Oke, pembagian kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Aaron dan Putri. Oke, sebagai kelompok 1. Kelompok 2 ada Silona, Sisilia, dan Litu. Ya. Kelompok 3 ada Jojo, ada Irem, ada Agnes. Oke. Oke, siap untuk belajar fisika? Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, 2, itu 3. Ya, silakan. Langsung aja ambil kelompoknya. Nanti join Google Classroom-nya di sini ya. Ini tulis identitas dulu, udah. Nah, ini lembar kerjanya. Kan biasanya Pak Sar ngeprintin kan? Sekarang bentuknya online gitu. Kayu misalnya kita gunakan volumenya 4 meter volume. Kita lihat dia sebenarnya berapa. Nah, itu berapa. Pada kali ini kita akan percobaan. Kasih zoom. Oke, dibuat 4 dulu. Volume tadi kan 4. Oke. Terus? Gaya berat. Oke, sekarang gimana caranya menentukan dia terapung tenggelam melayang? Bisa, ngerti kan? Seterusnya saya. Oke, good job. Sesuai sama yang di tabelnya. Di luar ada tabelnya. Langsung aja tabel. Jadi ada di LKP ini. Kelompok 1. Mana 1? Ini ya. 1 udah? Udah. Oke, good job. Kelompok 2? Udah. Oke, good job. Kelompok 3? Udah. Oke, 1, 2, dan 3 sudah selesai. Sekarang saatnya dan waktunya Pak Sat untuk milih kelompok mana yang akan presentasi. Akan menunjuk kelompok 3 untuk presentasi hari ini. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok saya, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami tadi. Oke, bisa dijelaskan oleh Kakak Jojo. Dari gaya Archimedesnya yang 13.328 dengan gaya beratnya 931 dan kondisinya terapung. Dan yang kedua kita dapat hasil data 39.200 dari gaya Archimedes, sedangkan gaya beratnya yaitu 39.200 sama, kondisinya melayang. Hukum Archimedes. Nah, jadi di sini kami menjawab itu karena suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan mengalami gaya di atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Benda tersebut. Nah, jika massa jenis benda setara dengan massa jenis fluida, maka benda tersebut akan melayang. Terima kasih. Oke, kasih applause dulu buat Oke, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan diskusi ya. Untuk hari ini, sebelum kita diskusi, izinkan Pak Sat komentarin dulu ya presentasinya dari kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 hari ini presentasi sudah sangat baik sekali, penjelasannya sudah ditulis dengan baik. Sekali lagi berikan applause buat kelompok 3.
satu dulu dah ya, kelompok satu dulu untuk memberikan tanggapan, komentar atau apapun itu kepada kelompok 3. Silakan Aaron. Apa hubungan gaya Archimedes dengan ketiga yang sudah kalian jelaskan tadi, massa jenis material, massa jenis fluida, sama gaya gravitasi? Sedangkan kalau dan dia akan ditahan dengan massa jenis fluida. Jadi ketika massa jenisnya semakin besar, massa jenis material dan ditambah dengan gravitasi, sedangkan lebih kecil massa jenis fluida ya, maka akan tercelup ke dalam atau tenggelam gitu, ataupun melayang, tergantung dari nilainya, dari nilai massa jenis material ditambah oleh gravitasi tersebut. Iya, hubungan ketiganya itu namanya Gaya Archimedes. Oke. Ada lagi Aaron? Udah. Oke, sekarang ke kelompok 2. Apa yang ingin disampaikan? Ada nggak? Apa punya jawaban yang sama? Boleh beli ujian? Boleh. Dari kelompok 2 sih gak ada pertanyaan ya, kayak penjelasannya juga udah jelas, terus gampang dipahami juga, udah itu aja. Oke, good job gitu ya. Good job. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Oke, sekarang waktunya Pak Sat untuk memberikan kalian sebuah evaluasi. Tadi pernyataan dari kelompok 3 ya. Apakah betul apa yang dia sampaikan? Dan kita akan cek jawabannya bersama ya. Bunyinya adalah suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kita bisa cari dari rumus yang di situ, Fa sama dengan W udara dikurangi W fluida. Berat di udara dikurangi berat di fluida. Gaya Archimedes dengan kalian melakukan percobaan tadi ya, itu dapat dirumuskan bahwa Fa sama dengan Rho siapa? Rho fluidanya atau zat cairnya ya, dikali V dikali dengan gravitasi. Kalau di bumi gravitasinya berapa? 9,8. Tapi untuk mempermudah perhitungan kita pakai 10. Jadi kalau bedanya salah satu orang, bukan kelompok ya, salah satu membantu Pak Sat untuk memberikan kesimpulan materi terhadap Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, dia akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat benda tersebut. Nah, jadi kalau misalnya jenis materialnya sama dengan massa jenis fluida, dia akan melayang di dalam air. Kalau dia massa jenis fluida yang besar, dia akan terapung. Dan massa jenis material, massa jenis fluida, gravitasi itu mempengaruhi satu benda ketika berada di dalam air. Dan itu disebut hukum Archimedes. Jawab buat yang beri tepuk tangan. Oke, kita akan melakukan refleksi pembelajaran ya. Deskripsikanlah dengan satu kata terhadap pembelajaran fisika hari ini. 1, bagus dan sangat menarik. 2, menyenangkan dan menyenangkan. Dari hasil refleksi pembelajaran kita hari ini itu membuat Pak Sat tersentuh hatinya. Nangis Enggak lah sampai nangis ya. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sukses dan membuat kalian paham. Tapi untuk lebih lanjutnya, apakah kalian betul-betul paham? Kita akan melaksanakan quizzes. Silakan masuk di quizzesnya, jangan di GC ya. Ketika aja quizzes, Pak Sat bakalan kasih quizzesnya dengan kode kita. Tidak. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, terima kasih karena kalian sudah menjawab soalnya dengan baik. Pak Sat sih belum lihat secara keseluruhan ya, tapi Pak Sat berharap nilainya bagus dan sempoa semua. Oke, good job buat kalian semua. Oke, karena satu materi lagi ya di hari Kamis ya, kita akan belajar tentang bab baru tentang fluida dinamis. Jadi karena waktunya sudah habis, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Pak Sat mau minta tolong lagi untuk satu orang menutup memimpin kita dalam doa. Pak Sat hari ini akan menunjuk
Putri. Oke, Terima kasih Putri. yang Kau sudah memberkati kegiatan pembelajaran kami pada siang hari ini Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri, kiranya Engkau memberkati kami selanjutnya Tuhan. Berkati juga Pak Sat yang sudah mengajarkan kami, bisa mengerti dengan baik Indonesia. Dalam Indonesia yang Oke, terima kasih semua. Jawab buat kalian. Silakan.